Halo Pak Fajar dan Mas Asdos. Eh, ini kami akan mempresentasikan EAS soal kelima dan keenam. Nah, kami sendiri terdiri dari Farhan Dwi Putra dengan NRP akhir 093 dan saya sendiri Samiran Ansel Wijaya dengan NRP akhir 250. Nah, studi kasus yang dibahas adalah Cafe Ijo. Cafe Ijo itu merupakan restoran yang populer dan disebut di kota besar. Restoran ini melayani berbagai jenis makanan dan minuman, dan memiliki berbagai layanan seperti makan di tempat, layanan pengiriman, pesanan online, dan pesanan online. Lalu dalam mengelola operasional harian, restoran ini menghadapi beberapa tantangan, antara lain kesulitan dalam mengelola inventaris, mengatur pesanan, memantau kinerja karyawan, dan melacak data pelanggan. Soal kelima yaitu modal analisis adalah sebagai berikut. Dalam studi kasus ini, kita memiliki sebuah restoran yang bernama Cafe Ijo yang ingin mengatasi beberapa tantangan operasional dengan mengembangkan sebuah aplikasi sistem informasi. Tujuan dari pengembangan aplikasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional restoran. Tantangan. Tantangannya sendiri ada empat, yaitu adalah yang pertama mengelola inventaris, mengatur pesanan, memantau kinerja karyawan, dan melacak data pelanggan. Pertama ada mengelola inventaris. Restoran ini kesulitan dalam mengelola inventaris termasuk stok makanan, minuman, bahan-bahan, dan perlengkapan dapur. Tantangan ini mempengaruhi kemampuan restoran dalam memenuhi permintaan pelanggan dan menghindari kekurangan atau pemborosan persediaan. Kedua ada mengatur pesanan. Nah, Cafe Ijo ini melayani berbagai jenis makanan dan minuman, baik untuk makan di tempat, layanan pengiriman, maupun pesanan online. Dalam mengatur pesanan tersebut, restoran perlu memastikan pesanan pelanggan diterima dengan benar, waktu pengiriman yang tepat, dan koordinasi yang baik antara dapur dan staf pelayanan. Yang ketiga ada memantau kinerja karyawan. Restoran ini perlu memantau kinerja karyawan, termasuk waktu kerja, produktivitas, dan tingkat kepuasan pelanggan. Monitoring ini membantu dalam memberikan umpan balik kepada karyawan dan memastikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan. Lalu ada yang terakhir melacak data pelanggan. Restoran perlu memiliki data pelanggan yang terorganisir dengan baik untuk memahami preferensi mereka, mengirimkan promosi atau penawaran khusus, serta membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Tanpa sistem yang tepat, melacak data pelanggan dapat menjadi tantangan. Lalu berikutnya akan dijelaskan oleh Farhan. Berikut adalah model desain untuk studi kasus Cafe Hijau. Yang pertama ada modul manajemen inventaris, yang kedua modul pemesanan, yang ketiga modul pembayaran, yang keempat modul manajemen karyawan, yang kelima modul pelacakan data pelanggan, dan yang terakhir fitur tambahan. Untuk yang pertama, fiturnya itu mencatat dan mengelola stok makanan, minuman, dan bahan-bahan dapur. Fungsinya memantau persediaan, menghasilkan laporan tentang item yang hampir habis atau perlu dipesan, dan mengelola pesanan atau pembelian baru. Yang kedua, fiturnya memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman secara online atau melalui aplikasi. Fungsinya menerima pesanan, mengirimkan konfirmasi kepada pelanggan, mengirim pesanan ke dapur, memantau status pesanan, dan memastikan pengiriman yang tepat waktu. Yang ketiga, fiturnya mengintegrasikan metode pembayaran seperti kartu kredit, transfer bank, atau dompet digital. Fungsinya menghitung total pesanan, menghasilkan faktur, dan memproses pembayaran secara online atau di lokasi. Lalu yang keempat, fiturnya mengelola informasi karyawan, jadwal kerja, dan performa. Fungsinya mencatat jam kerja, menghasilkan laporan kinerja, memantau kehadiran, dan memberi umpan balik kepada karyawan. Lalu yang kelima, fiturnya mencatat informasi pelanggan seperti nama, alamat, preferensi, dan riwayat pemesanan. Fungsinya mengelola database pelanggan, mengirimkan penawaran atau promosi, dan memperoleh wawasan tentang kebiasaan konsumsi pelanggan.
Lalu fitur tambahannya yang pertama ada menu interaktif dengan foto dan deskripsi makanan atau minuman, lalu pemesanan meja untuk makan di tempat, rating dan ulasan pelanggan, dan yang terakhir sistem poin atau program loyalitas pelanggan. Baik, jadi terdapat beberapa requirement yang harus dipenuhi oleh kafe hijau. Nah, beberapa requirement yang sebetulnya adalah persyaratan manajemen inventaris, persyaratan pemesanan, persyaratan pembayaran, persyaratan manajemen karyawan, persyaratan pelacakan data, pelanggan, persyaratan tambahan, dan persyaratan keamanan. Nah, pada persyaratan inventaris ada beberapa poin, yaitu untuk mencatat informasi pelanggan seperti nama, alamat, preferensi, dan riwayat pemesanan. Lalu harus ada pemberitahuan otomatis jika persediaan item mendekati habis atau perlu dipesan ulang. Dan ada sistem harus mampu menghasilkan laporan mengenai stok yang tersedia dan item yang paling laris. Lalu ada persyaratan pemesanan. Eh, pada persyaratan pemesanan harus ada pemberitahuan otomatis jika persediaan item mendekati habis atau pesan diulang. eh, Sama sih sebenarnya, terus sistem harus mampu menerima, mengonfirmasi, dan mengelola pesanan dengan efisien. Dapur dan staf pelayan harus menerima pemberitahuan real time tentang pesanan yang masuk. Pada persyaratan pembayaran, sistem harus mendukung berbagai metode pembayaran termasuk kartu kredit, transfer bank, dan dompet digital. Lalu harus ada fitur untuk menghitung total pesanan dan menghasilkan faktur yang akurat. Lalu keamanan pembayaran harus diutamakan dengan enkripsi data dan proteksi terhadap kebocoran informasi. Lalu ada persyaratan manajemen karyawan yang berisi di mana sistem harus mampu mencatat informasi karyawan, termasuk jadwal kerja dan data pribadi. Lalu harus ada fitur untuk memantau kehadiran karyawan dan mengelola cuti atau izin. Dan juga perlu adanya laporan kinerja karyawan, termasuk produktivitas dan umpan balik dari pelanggan. Berikutnya ada persyaratan pelacakan data pelanggan. Sistem harus dapat mengumpulkan dan menyimpan data pelanggan seperti nama, alamat, dan riwayat pesanan. Pelanggan harus dapat memberikan preferensi mereka seperti makanan favorit atau alergi makanan. Lalu harus ada fitur untuk mengirimkan penawaran khusus, promosi, atau program loyalitas kepada pelanggan. Lalu ada syaratan tambahan, yaitu sistem harus memiliki menu interaktif dengan foto dan deskripsi makanan atau minuman. Pelanggan harus dapat memberikan rating dan ulasan terhadap pengalaman mereka. Dan juga fitur pemesanan meja untuk makan di tempat harus tersedia. Lalu ada persyaratan keamanan, yaitu sistem harus memiliki tingkat keamanan yang tinggi untuk melindungi data pelanggan dan informasi pembayaran. Lalu, autentikasi pengguna harus diterapkan untuk memastikan hanya pengguna yang dapat sah mengakses data sensitif. Lalu, komunikasi antar aplikasi dan server harus dilakukan melalui protokol HTTPS untuk melindungi data selama transmisi. Berikutnya akan dijelaskan oleh Farhan. Selanjutnya ada implementasi use case analysis untuk studi kasus Cafe Ijo. Yang pertama ada analisis penjualan harian, aktornya manajer, deskripsi manajer menggunakan sistem informasi untuk menganalisis dan data penjualan harian. Langkah-langkah pertama, manajer membuka sistem informasi dan memilih opsi analisis penjualan harian. Kedua, sistem menampilkan grafik atau tabel yang menggambarkan penjualan harian dalam periode yang dipilih. Ketiga, manajer dapat memilih rental tanggal, kategori, menu, atau informasi lainnya untuk analisis yang lebih spesifik. 4. Sistem menghasilkan laporan yang menunjukkan penjualan terbaik, menu populer, atau tren konsumsi pelanggan. Lalu yang terakhir, manajer menggunakan informasi tersebut untuk mengidentifikasi peluang peningkatan penjualan atau perbaikan menu. Next. Yang kedua ada evaluasi kinerja karyawan, aktornya masih manajer, deskripsinya manajer menggunakan sistem informasi untuk mengevaluasi kinerja karyawan.
Langkah-langkah yang pertama, manajer membuka sistem informasi dan memilih opsi evaluasi kinerja karyawan. Kedua, sistem menampilkan daftar karyawan dengan informasi relevan, seperti produktivitas, umpan balik, pelanggan, dan kehadiran. Tiga, manajer dapat memilih karyawan tertentu atau melihat keseluruhan tim. Keempat, sistem menghasilkan laporan kinerja yang mencakup statistik karyawan, seperti jumlah pesanan yang ditangani, tingkat kepuasan pelanggan, atau rata-rata rating. Lalu yang terakhir, manajer menggunakan informasi tersebut untuk memberikan penghargaan, pengembangan, atau memberikan umpan balik konstruktif pada karyawan. Yang ketiga ada peramalan permintaan, aktornya manajer. Deskripsi, manajer menggunakan sistem informasi untuk melakukan peramalan permintaan makanan dan minuman. Langkah-langkah: 1. Manajer membuka sistem informasi dan memilih opsi peramalan permintaan. Lalu sistem menampilkan data historis penjualan dan tren konsumsi pada periode sebelumnya. Ketiga, manajer dapat rental tanggal dan kategori menu untuk peramalan yang lebih spesifik. Keempat, sistem menghasilkan peramalan permintaan yang memprediksi jumlah penjualan makanan dan minuman di masa depan. Lalu yang terakhir, manajer menggunakan informasi tersebut untuk merencanakan stok inventaris, memperkirakan persediaan yang diperlukan, dan mengatur produksi dengan lebih efisien. Lalu use case yang terakhir adalah pelacakan keberhasilan promosi, aktornya manajer, deskripsi. Manajer menggunakan sistem informasi untuk melacak keberhasilan promosi dan penawaran khusus. Langkah-langkah: yang pertama, manajer membuka sistem informasi dan memilih opsi pelacakan keberhasilan promosi. Kedua, sistem menampilkan promosi dan penawaran khusus yang sedang berlangsung. Ketiga, manajer dapat memilih promosi tertentu atau melihat semua promosi yang telah dilakukan. Keempat, sistem menghasilkan laporan yang menunjukkan dampak promosi terhadap penjualan, jumlah pemesanan, atau peningkatan pelanggan. Lalu yang terakhir, manajer menggunakan informasi tersebut untuk mengevaluasi efektivitas promosi dan membuat keputusan tentang strategi promosi yang akan datang. Setiap use case analisis di atas memberikan contoh bagaimana sistem informasi kafe hijau dapat digunakan untuk menganalisis data dan informasi yang relevan guna mendapatkan wawasan bisnis yang lebih baik. Use case yang lebih spesifik dapat dikembangkan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan menyesuaikan dengan kebutuhan restoran. Baik, sepertinya itu saja yang dapat kami sampaikan tentang studi kasus Cafe Ijo. Terima kasih.